Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seseorang yang kehilangan anaknya selama 5 tahun. Semua usaha pencarian seakan tak membuahkan hasil. Namun siapa sangka, di tengah jutaan jemaah saat wukuf di Arafah, takdir Allah mempertemukan mereka kembali. Ini adalah kisah nyata penuh haru tentang seorang ayah yang akhirnya bertemu kembali dengan anaknya yang hilang. Di tempat paling suci, pada waktu paling mustajab. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga yang subscribe segera Allah panggil ke Tanah Suci untuk menjadi tamunya tahun ini. Amin. Di balik kesyahduan Padang Arafah tersimpan kisah seorang ayah bernama Abu Khalid. Ia adalah pria sederhana asal Yaman yang datang menunaikan ibadah haji tahun ini dengan hati penuh harap. Abu Khalid bukan hanya datang untuk menunaikan rukun Islam kelima, tapi juga membawa luka yang telah ia pendam selama 5 tahun. Kehilangan anak laki-lakinya yang sangat ia cintai. Anaknya, Ziyad, hilang saat konflik melanda wilayah mereka. Sejak saat itu, tak ada kabar, tak ada jejak. Berbagai pencarian dan laporan telah ia lakukan, tapi semuanya berakhir hampa. Meski demikian, Abu Khalid tak pernah menyerah. Dalam setiap sujud dan doa, ia selalu menyebut nama anaknya, memohon agar Allah mempertemukan mereka kembali, entah di dunia atau di akhirat kelak. Ziyad adalah anak tunggalnya. Sejak kecil, ia dikenal sebagai pribadi yang patuh, lembut, dan cerdas. Hubungan keduanya sangat erat. Hilangnya Ziyad bukan sekadar kehilangan anggota keluarga, tapi kehilangan bagian dari jiwanya sendiri. Kini, setelah 5 tahun berlalu, sang ayah tetap membawa harapan yang tak pernah padam, dan langkahnya ke Tanah Suci adalah bagian dari ikhtiar spiritual yang penuh makna. Takdir Allah sedang menulis kisah yang tak terduga. Tanpa Abu Khalid sadari, putranya yang selama ini ia cari-cari juga berada di Arafah, mengikuti wukuf bersama jutaan jemaah lainnya. 5 tahun lalu, rumah Abu Khalid porak-poranda akibat perang saudara. Dalam kekacauan itu, Ziyad menghilang. Awalnya ia mengira sang anak hanya terpisah sementara, namun berhari-hari berlalu tanpa kabar. Pencarian dilakukan ke seluruh kota dan wilayah tetangga, namun tak ada petunjuk yang bisa mengarah pada keberadaan Ziyad. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Abu Khalid bahkan sempat menempuh jalur hukum dan bantuan dari organisasi kemanusiaan. Namun konflik yang terus berkecamuk membuat segalanya semakin rumit. Dalam ketidakpastian itu, ia tetap mempertahankan harapan. Ia yakin jika bukan di dunia, Allah akan mempertemukan mereka di akhirat. Setiap tahun, Abu Khalid menuliskan surat untuk anaknya, menyimpannya dalam sebuah kotak kayu kecil yang ia jaga rapi. Di dalamnya, ia tuangkan isi hatinya, doa, dan kerinduan yang mendalam. Kotak itu ia bawa bersamanya ke Tanah Suci. Bagi Abu Khalid, jika kelak ia tak menemukan Ziyad, ia ingin mengubur surat-surat itu di Tanah Arafah sebagai simbol keikhlasan dan penyerahan diri pada kehendak Allah. Namun siapa yang bisa menebak? Allah sedang menyiapkan kejutan terbesar dalam hidupnya. Tahun ini, Abu Khalid mendapat panggilan haji dari pemerintah negaranya. Sebuah undangan istimewa bagi warga terdampak konflik. Ia menangis saat menerima kabar itu. Baginya, ini bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi mungkin satu-satunya kesempatan untuk memohon langsung kepada Allah di tempat yang mustajab. Dengan usia yang semakin menua, Abu Khalid menyiapkan diri lahir dan batin. Ia menganggap ini sebagai perjalanan terakhirnya. Di dalam hatinya, hanya satu doa yang ia panjatkan dengan penuh tangis. Ya Allah, jika Ziyad masih hidup, pertemukanlah kami. Jika ia sudah wafat, pertemukan kami dalam mimpi atau beri aku ketenangan. Sementara itu, di belahan dunia lain, seorang pemuda bernama Ziyad, kini berusia 26 tahun, juga berangkat ke Tanah Suci. Setelah diselamatkan oleh lembaga kemanusiaan dan tumbuh di pengungsian, ia berhasil bekerja dan mendaftar haji sendiri. Ia pun tak tahu bahwa sang ayah akan hadir di tempat yang sama, dalam waktu yang sama. Tanpa mereka sadari, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan yang akan mengguncang langit dan bumi. Saat matahari menyinari Padang Arafah, jutaan jemaah berdiri khusyuk dalam tangis dan doa. Abu Khalid duduk di bawah terik matahari, menggenggam tasbih dan surat-surat yang ditulisnya untuk Ziyad. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia mengangkat tangan, lalu berdoa dengan suara lirih namun penuh keikhlasan. Ya Allah, inilah waktuku. Jika ini hari terakhirku, maka pertemukanlah aku dengan anakku, atau beri aku kabar darinya. Hamba ridha dengan takdirmu, tapi mohon, ya Rob, beri aku sedikit jawaban.
Beberapa meter dari tempatnya duduk, Ziyad juga berdiri memejamkan mata. Ia tak tahu bahwa di antara lautan manusia ini, ada seseorang yang selama ini mencarinya siang. Ya Allah, jika ayahku masih hidup, pertemukan kami kembali. Jika ia telah kau panggil, beri aku mimpi tentangnya. Dua hati yang saling merindu, dua doa yang saling bersahutan. Dan Padang Arafah menjadi saksi bisu dari takdir yang akan segera menyatukan keduanya kembali. Di tengah ribuan manusia yang duduk bersimpuh, Abu Khalid berdiri pelan, mencoba menggerakkan tubuh yang lelah oleh usia dan panas mentari. Ia ingin berjalan ke bukit kecil tak jauh dari tempatnya duduk. Sekadar ingin melihat lautan manusia dari atas, mungkin untuk terakhir kalinya. Langkahnya pelan namun penuh harap. Di sisi lain, Ziyad yang sedang mencari tempat berteduh dari panas, memutuskan menaiki bukit yang sama. Ia ingin menenangkan pikirannya dan merenungi hidupnya yang penuh luka. Tanpa rencana, tanpa tahu, keduanya berjalan menuju titik yang sama, dari arah yang berbeda. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Abu Khalid menatap pemuda di depannya dengan mata terbelalak. Ia tak percaya. Wajah itu, bentuk rahangnya, matanya, terlalu familiar. Ia bergetar. Dadanya sesak. "Ziyad, anakku!" Bisiknya nyaris tak terdengar. Ziyad pun terpaku. Lelaki tua di hadapannya seperti wajah yang sering muncul dalam mimpinya. Air mata jatuh tanpa mampu ia tahan. "Abi?" Lalu detik berikutnya. Keduanya berlari pelan, tak peduli sekeliling, dan berpelukan erat. Arafah hening sesaat, seakan langit ikut menunduk menyaksikan perjumpaan yang telah lama ditunda takdir. Pelukan itu bukan sekadar antara ayah dan anak. Itu adalah pelukan antara luka dan pengobatannya. Di pundak sang ayah, Ziyad menangis seperti anak kecil. Sementara Abu Khalid membelai rambut anaknya, menciumi pipinya berkali-kali, memastikan bahwa ini bukan mimpi, bahwa ia benar-benar telah menemukan potongan jiwanya yang hilang. Beberapa jemaah yang melihat momen itu ikut menangis. Meski mereka tak mengerti kisah di baliknya, mereka hanya melihat dua manusia yang larut dalam pelukan dan tangis yang tulus. Ada yang diam-diam merekam, ada yang ikut mengangkat tangan dan berdoa, berharap bisa menyaksikan keajaiban serupa. "Kenapa kau tak pulang, nak? Kemana kau pergi?" "Selama ini?" tanya Abu Khalid dalam suara terputus-putus. Ziyad menjelaskan semuanya, tentang perang, pengungsian, dan hidup di negeri yang asing. Tentang bagaimana ia terus berdoa agar suatu hari bisa bertemu kembali. Dan hari itu adalah jawaban dari 5 tahun doa yang tak pernah terputus. Allah telah menyatukan mereka, bukan di rumah, bukan di desa kecil mereka, tapi di Padang Arafah, tanah tempat doa-doa paling tulus naik ke langit. Setelah pelukan panjang dan percakapan singkat penuh tangis, Abu Khalid dan Ziyad duduk berdampingan. Di bawah terik Arafah, mereka menengadah bersama, memanjatkan doa bersama. Tapi kali ini, bukan doa dengan duka, melainkan doa penuh syukur. "Ya Allah, aku bersaksi Engkau Maha Pengasih. Engkau tidak tidur, tidak lupa. Engkau mendengar setiap air mata dan melihat setiap luka. Hari ini aku menyaksikan keajaiban dari langit-Mu. Terima kasih ya Rabb." Ziyad menggenggam tangan ayahnya erat. "Abi, selama ini aku pikir aku tak akan pernah bisa melihatmu lagi. Tapi sekarang aku ingin hidup dekat denganmu. Tak akan jauh lagi, Abi. Aku janji." Keduanya terus menangis dan berdoa. Di tengah ribuan manusia yang datang dengan doa masing-masing, satu keluarga dipersatukan kembali. Langit Arafah seakan bersaksi atas kisah cinta seorang ayah dan anak yang telah dikoyak, perang, namun disatukan kembali oleh kasih sayang Allah. Kisah itu tak berhenti di Arafah. Video pertemuan mereka yang sempat direkam jemaah lain tersebar di media sosial. Ribuan orang dari berbagai belahan dunia tersentuh. Banyak yang mengomentari dengan kalimat, "Doa di Arafah tak pernah sia-sia, dan inilah bukti bahwa Allah Maha mendengar." Media lokal dan internasional mulai mencari tahu siapa dua sosok ini. Wartawan menyebut kisah mereka sebagai pertemuan tersuci di tempat tersuci. Abu Khalid dan Ziyad bahkan diundang untuk wawancara dan diminta berbagi cerita mereka sebagai penguat iman bagi jutaan orang. Namun bagi keduanya semua sorotan itu tak penting. Yang terpenting adalah mereka bersama lagi, dan mereka tak ingin lagi berpisah. Setelah haji, Ziyad berencana kembali ke tanah air dan tinggal bersama ayahnya. Abu Khalid pun merasa hidupnya kembali lengkap. Di balik berita-berita bising dunia, ada satu cerita yang sederhana namun dalam tentang kehilangan, harapan, dan pertemuan yang ditulis langsung oleh tangan takdir.
Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, bahwa doa yang tulus tak pernah sia-sia. Ia mungkin tertunda, tapi tak akan pernah ditolak. Abu Khalid tak berhenti berdoa selama 5 tahun, dan Allah mengabulkannya di tempat mustajab. Kedua, bahwa cinta seorang ayah kepada anaknya adalah kekuatan yang mampu menembus waktu dan jarak. Meski dunia seolah menyerah, hati seorang ayah tak pernah benar-benar berhenti berharap. Ketiga, bahwa Arafah adalah tempat istimewa. Di sana, manusia datang dalam kesetaraan, membawa beban, harap, luka, dan doa. Di sana pula, Allah menurunkan ketenangan dan kasih sayangnya, bahkan dalam bentuk pertemuan yang tak disangka. Kisah ini bukan sekadar cerita mengharukan. Ini adalah cermin bagi kita semua, bahwa cinta, harapan, dan doa bisa menyatukan kembali apa yang pernah tercerai-berai. Setelah wukuf berakhir, Abu Khalid dan Ziyad melanjutkan perjalanan haji mereka bersama. Kini, setiap langkah di tanah suci terasa berbeda, lebih bermakna, lebih dalam. Mereka seperti lahir kembali, tidak hanya secara spiritual, tapi juga dalam hubungan darah yang telah lama terputus oleh keadaan. Ziyad menggenggam tangan ayahnya setiap kali berjalan. "Aku tak ingin kehilanganmu lagi, Abi," ucapnya. Abu Khalid hanya tersenyum dan berkata, "Kita sudah melewati badai, Nak. Sekarang saatnya pulang." Bagi sebagian orang, haji adalah ibadah rukun Islam. Tapi bagi mereka, haji adalah titik balik kehidupan. Di Arafah, mereka tak hanya bertemu Tuhan, tapi juga menemukan kembali cinta dan keluarga yang hilang. Langit Arafah menyimpan banyak rahasia, dan kisah Abu Khalid hanyalah satu dari jutaan kisah yang tercatat di bawah cahaya langit itu. Kisah ini adalah bukti bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Ia menyatukan yang terpisah, menyembuhkan yang luka, dan menjawab doa-doa yang bahkan tak terucap. Maka jangan pernah berhenti berharap apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Jika engkau kehilangan seseorang, baik secara fisik maupun dalam hubungan, jangan lelah berdoa. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha menyatukan. Percayalah, jika tidak di dunia, maka di akhirat kelak pasti ada pertemuan yang lebih indah. Dan jika engkau saat ini sedang berada di Arafah, atau berdoa dari tempat manapun, panjatkan doa dengan sungguh-sungguh. Karena Allah tak pernah menolak hati yang datang kepadanya dengan ikhlas dan pasrah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jangan menyerah pada waktu, jangan lelah pada harapan. Karena takdir Allah selalu lebih indah dari yang kita bayangkan. Subhanallah, kisah haru pertemuan seorang ayah dan anaknya setelah 5 tahun terpisah di Tanah Suci Arafah mengingatkan kita bahwa tak ada yang mustahil dalam takdir Allah. Di tengah jutaan jamaah, doa yang terus dipanjatkan akhirnya berbuah keajaiban. Semoga kisah ini menguatkan iman kita akan kekuasaan Allah dan pentingnya terus berdoa dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.